Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramudiada dengan NIM A12 2020 06 380. Kali ini saya akan melaporkan proyek asosiasi data dengan studi kasus prediksi harga mobil. Di deskripsi proyek ini, sebuah perusahaan mobil Cina, Geely Auto bercita-cita untuk memasuki pasar Amerika Serikat dengan mendirikan unit manufaktur mereka di sana dan memproduksi mobil secara lokal untuk bersaing dengan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka telah mengontrak perusahaan konsultan mobil untuk memahami faktor-faktor yang menentukan harga mobil. Secara khusus, mereka ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil di pasar Amerika, karena mungkin sangat berbeda dengan pasar di Cina. Perusahaan ingin mengetahui yang pertama, yaitu ada variabel mana yang signifikan dalam memprediksi harga mobil. Kemudian seberapa baik variabel yang menggambarkan harga sebuah mobil. Berdasarkan berbagai survei pasar, perusahaan konsultan tersebut telah mengumpulkan kumpulan data besar dari berbagai jenis mobil di seluruh pasar Amerika. Di sini ada penyiapan datanya seperti ini. Kemudian hasil analisa tipe dan relasi data seperti terdapat 205 rekod dan 24 fitur dengan deskripsi pada gambar berikut. Seperti ini. Kemudian ada analisa karakteristik data. Jika dilihat dari simboling, maka rating asuransi dengan kategori -3 berarti aman. Kalau +3 berarti tidak aman. Kemudian ada hasil analisis karakteristik data. Yang pertama di fitur price, hasil analisis karakteristik datanya ada tipe dengan real, kemudian seperti tidak ada missing value, kemudian ditindaklanjut digunakan sebagai variabel dependent seperti car ID dan simboling juga sama. Kemudian identifikasi data pencilan atau outlier. Pada tahap awal ini, dicek outlier akan dilakukan cek oleh outlier setelah semua fitur ditransformasikan dan diperbaiki. Berdasarkan hasil telaah data, maka hipotesis disusun dengan menggunakan atribut price sebagai fitur target dan fitur prediction, meliputi ada car ID, simboling, car name, full type, aspiration, door number, car body, drive well, engine location, wheelbase, car length. Ada car weight, car height, car weight, engine type, cylinder number, engine size, full system, bore ratio, stroke, compression, horsepower, peak RPM, city mpg, highway mpg. Hasil validasi data berdasarkan hasil telaah pada poin 2.1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, ada penilaian kualitas data sesuai dengan tujuan teknis data science.
dengan sajian sebagaimana hasil analisa karakteristik data. Penilaian tingkat kecukupan data sesuai dengan tujuan teknis dan data science dengan sajian sebagaimana hasil analisa karakteristik data. Pada poin 2.3 ini menjelaskan tentang hasil penentuan objek data. Kemudian pada poin 2.4 menjelaskan hasil membersihkan data. Dengan hasil kemudian selanjutnya dilakukan pembersihan data yang kotor karena banyak fitur yang tipe data masih dalam bentuk nominal, maka perlu dilakukan konversi tipe fitur menjadi numerik antara lain seperti karname dengan nominal, hasil transformasinya dapat dihapus, dan seterusnya. Pada tahap ini, kami merubah full type aspiration to number dan engine location menjadi unique integers. Artinya, karena hanya ada dua isian, misal gas or diesel, jika digunakan dummy encoding gas tidak dan diesel ya, maka jika terpilih diesel, full type menjadi yes, menjadi 1. Maka fitur full type tidak menjadi 0. Kemudian ini merubah lokasi menjadi one hot encoding seperti ini. Setelah diubah, maka menghasilkan data sebagai berikut. Nah, kemudian setelah data berhasil menjadi numerik semua, kita lanjut ke step hasil mengkonstruksi data. Seperti ini hasilnya. Kemudian kembali record yang menjadi outlier. Kemudian pada poin 2.6 menentukan label data. Pada poin ketiga ini ada poin pemodelan. Pemodelan yang pertama adalah membangun skenario model. Yang pertama ada teknik pemodelan yang dimungkinkan dengan karakteristik data, yaitu model regresi linear. Alasannya karena kita akan mengukur prediksi dari dataset nilai dan semua atribut memiliki tipe data numerik. Yang kedua, untuk melihat korelasi antar variabel menggunakan correlation metric dan untuk evaluasi menggunakan RMSE. Kemudian pada poin ketiga.2 menyiapkan parameter model. Seperti ini hasil parameter model saya. Kemudian ada mengevaluasi hasil pemodelan. Dari 90 banding 10, future selection linear regression reset. Dari gambar didapat garis regresi dari model yang dicari, yaitu Y sama dengan min 782.480, car body sama dengan wagon, dan seterusnya. Kemudian menilai hasil pemodelan. Evaluasi pemodelan dilakukan dengan root mean, square error, atau RMSE. Hasilnya sebagai berikut. Pada poin pertama,
90 banding 10 fitur selection linear regresi M5 prime menghasilkan Riemann square error pada 12.885.495. Pelan. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang kedua itu pada poin 90 banding 10 fitur selection linear regression di tes menghasilkan tes. Kita coba tes ini, kita run. Performa fotonya Redmine errornya menghasilkan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.